Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Da Silva, Stambuk B1 B1 18319, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan materi tentang teori dan konsep organisasi, kedudukan manusia dalam lingkungan. Dalam teori dan konsep organisasi, kedudukan manusia dalam lingkungan akan dibahas 4 subjek. Pertama yaitu teori dan konsep organisasi, kedua perkembangan teori dan konsep organisasi, ketiga bentuk-bentuk organisasi, dan keempat pentingnya manusia dan organisasi. Yang pertama, teori dan konsep organisasi. Pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi atau organisation dan pengorganisasian atau organizing memiliki hubungan yang erat dengan manajemen. Menurut Prayudi Atmosudirjo menyatakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Asnawir mengemukakan bahwa pengorganisasian atau organizing yaitu berusaha untuk menciptakan suatu struktur dan bagian untuk dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik organisasi yaitu pertama, koordinasi upaya, kedua tujuan umum bersama, ketiga pembagian kerja, dan keempat hierarki otoritas. Unsur-unsur organisasi yang pertama manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin atau bawahan. Kemudian kedua yaitu tempat kedudukan, artinya organisasi ada jika ada tempat kedudukannya. Ketiga tujuan, artinya organisasi ada jika ada tujuan yang ingin dicapai. Keempat pekerjaan, artinya organisasi ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan. Kelima yaitu teknologi, artinya organisasi ada jika terdapat unsur teknis. Keenam yaitu lingkungan, artinya organisasi ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi. Kemudian yaitu langkah-langkah pengorganisasian. Pertama yaitu menetapkan tujuan, kemudian kedua penentuan kegiatan, ketiga pengelompokan kegiatan, keempat pendeglegasian wewenang, kelima rentang kendali, keenam perincian peranan perseorangan, ketujuh tipe organisasi, dan kedelapan struktur organisasi. Prinsip, fungsi, dan manfaat organisasi meliputi tujuan organisasi, kesatuan tujuan, kesatuan perintah, rentang kendali, pendeglegasian wewenang, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, penempatan personalia, jenjang berangkai, efisiensi, kesinambungan, dan koordinasi. Kemudian kedua, perkembangan teori dan konsep organisasi. Awal perkembangan organisasi sekitar abad ke-18 dan ke-19 yaitu pertama, masa praktik awal. Ada 3 nama penting yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan arah dan batasan dari perilaku organisasi. Mereka ialah Adam Smith, Charles Babbage, dan Robert Owen. Pertama, Adam Smith memberikan kontribusi yang sangat penting dengan doktrin ekonominya, yaitu spesialisasi bidang kerja atau pembagian tugas dengan berbagai argumentasi yang sangat dalam. Adam Smith memberikan contoh pembagian tugas dengan spesialisasi bidang kerja tertentu dalam praktik pembuatan peneliti. Kemudian Charles Babbage ialah seorang profesor matematika dari Inggris yang telah mengembangkan sistem pembagian tugas yang telah diartikulasikan pertama kali oleh Adam Smith, yaitu pertama, mempersingkat waktu yang diperlukan untuk belajar suatu pekerjaan. Kemudian menghemat pemborosan material yang diperlukan dalam pelajaran pada setiap tingkatan. Kemudian memungkinkan untuk menghasilkan tingkat keterampilan yang tinggi dan memungkinkan kemampuan untuk membandingkan keterampilan seseorang dan bakat fisik dengan tujuan-tujuan tertentu.
Kemudian Robert Owen ialah industrialis pertama yang mengingatkan sistem pabrik yang sedang tumbuh dan berkembang telah merendahkan para pekerja. Robert Owen menjadi seorang reformer. Ia memeriksa para pemilik pabrik yang memperlakukan peralatan lebih baik dibandingkan dengan karyawannya. Kemudian masa klasik. Masa klasik berlangsung tahun 1900 sampai 1930. Selama periode ini, untuk pertama kali, teori-teori manajemen secara umum mulai dikembangkan. Frederick W. Taylor, Henry Fayol, Max Weber, Mary Peter Follett, dan Charter Bernard telah meletakkan dasar praktik-praktik manajemen saat ini. Yang pertama yaitu Frederick W. Taylor menggambarkan prinsip-prinsip manajemen secara ilmiah sebagai tujuan dari gerakannya sebagai berikut. Pertama, menegaskan bahwa Amerika Serikat telah dirugikan karena tidak adanya efisiensi. Kedua, solusi terletak pada manajemen yang sistematis, bukan pada usaha mencari orang yang istimewa. Ketiga, membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang tepat berdasarkan hukum-hukum, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip yang jelas. Kemudian yaitu teori administratif. Henry Fayol merupakan seorang industriawan Prancis, menerbitkan bukunya pada tahun 1919, yakni General and Industrial Administration, yang baik mempengaruhi pemikiran-pemikiran manajemen di Eropa. Pandangan-pandangannya dianggap sebagai suatu pemikiran tentang organisasi administratif. Fayol berpendapat bahwa semua organisasi terdiri atas unit atau subsistem sebagai berikut. Pertama, aspek teknik dan komersial, dari kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan, kegiatan-kegiatan keuangan, unit-unit keamanan dan perlindungan, fungsi perhitungan, fungsi administratif, dari perencanaan, organisasi, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Ketiga, itu teori struktur. Max Weber memiliki sifat: pertama, spesialisasi atau pembagian kerja; kedua, hierarki yang berkembang; tiga, suatu sistem atau aturan dari suatu prosedur; hubungan kelompok yang impersonalitas; dan kelima, promosi dan jabatan yang berdasarkan kecakapan. Kemudian ketiga, gerakan hubungan kemanusiaan. Raymond Miles menyatakan bahwa pendekatan hubungan kemanusiaan secara sederhana menempatkan karyawan sebagai manusia, tidak menempatkan karyawan sebagai mesin yang dipergunakan dalam berproduksi. Pada sejarah hubungan kemanusiaan ini terdapat 3 kejadian yang memberikan konstruksi dalam penilaian ilmu perilaku organisasi, yaitu pertama, masa depresi, gerakan serikat buruh, dan penemuan Hawthorne. Kemudian bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama yaitu berdasarkan tipe-tipe struktur organisasi, yaitu pertama, organisasi dalam bentuk lini atau lini organisation. Bentuk lini disebut juga bentuk lurus, bentuk jalur, atau bentuk miler. Bentuk ini dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Kemudian kedua, organisasi dalam bentuk staf. Organisasi dalam bentuk staf hanya mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan berfungsi memberikan bantuan, baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Ketiga, organisasi dalam bentuk lini dan staf. Organisasi lini dan staf merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Kombinasi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kebaikan-kebaikannya dan meniadakan keburukan-keburukannya. Keempat, organisasi dalam bentuk fungsional. Taylor ialah seorang ahli yang menciptakan organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu bentuk organisasi yang kekuasaan pimpinannya dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahannya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Kelima, organisasi dalam bentuk panitia adalah organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinan kolektif.
Kedua, berdasarkan proses pembentukannya dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu yang diatur ketentuan formal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kedua, organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya. Ketiga, berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu organisasi resmi yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan atau harus terdaftar pada lembaga negara. Kemudian kedua yaitu organisasi tidak resmi, yaitu organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah dan atau tidak terdaftar pada lembaran negara. Keempat yaitu berdasarkan skala ukuran besar kecilnya dibagi menjadi tiga, yaitu organisasi besar, organisasi sedang, dan organisasi kecil. Berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu organisasi sosial, yaitu organisasi non-profit yang tujuan utamanya adalah melayani kepentingan umum tanpa perhitungan rugi laba. Kemudian kedua, organisasi perusahaan, yaitu organisasi yang didirikan untuk tujuan komersial mendapatkan laba dan semua tindakannya selalu bermotifkan laba, profit motif. Kemudian keempat yaitu pentingnya manusia dalam organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat manusia yang melakukan peranan dan karakteristik yang berbeda-beda antara satu manusia dan manusia yang lainnya. Tidak ada manusia yang mempunyai persamaan dan perbedaan mutlak, tetapi manusia dalam organisasi sering diperlakukan sama. Pentingnya manusia dalam berorganisasi yaitu pertama, manusia merupakan sumber pengendali organisasi. Kedua, refleksi manusia dalam organisasi terutama dalam hal-hal berikut, yaitu satuan pimpinan, satuan haluan, satuan operasi, satuan komersial, satuan penataan, satuan kontrol, dan satuan konsultasi. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.